Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dalam kesehariannya ya. Yang terhormat Ibu Ade Astuti Rahayu dan Ibu Rizky Amalia Pratiwi sebagai selaku dosen pengampu perancangan tata letak fasilitas pabrik dan para audiens yang nonton presentasi kelompok kami secara online. Di sini izinkan saya Dwi Ramadan dari kelas TI 22A dan rekan saya Dodi Permana dari TI 22A, Dahlia Agustin dari TI 22B, Dimas Herdiansyah dari TI 22E, dan Henry Alfian Rahma dari TI 22E mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam mata kuliah perancangan tata letak fasilitas di semester 5 ini. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu eh, penjelasannya. Silakan untuk Saudara Henry. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang abstrak penelitian kami, yaitu tata letak fasilitas pabrik merupakan aspek penting dalam sistem manufaktur yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Penataan fasilitas yang tidak optimal dapat menyebabkan aliran material tidak efisien, waktu produksi yang lebih lama, dan biaya material handling yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata letak fasilitas pabrik menggunakan metode block plan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan jarak perpindahan material dan waktu produksi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode block plan yang mengintegrasikan ARC, ARD, dan AAD. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, pengukuran jarak antara departemen, dan analisis aliran material. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan layout existing dengan layout usulan hasil optimasi. Layout usulan yang dihasilkan dari analisis block plan menunjukkan meminimalisir waktu produksi dan berkurangnya material handling. Metode block plan efektif dalam menghasilkan alternatif tata letak yang lebih optimal dengan mempertimbangkan hubungan kedekatan antara departemen dan aliran material. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dimas Herdiansyah. Silahkan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Penelitian ini dilakukan di sebuah PO Laris Jaya yang merupakan industri pengolahan makanan yang memproduksi bakso ikan tuna. Satu dari metode paling efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pengurangan biaya adalah dengan mengurangi atau menghilangkan semua aktivitas yang tidak dibutuhkan. Penelitian ini menunjukkan untuk mengoptimalkan tata letak fasilitas produksi, metode block plan optimasi ini diharapkan dapat mengurangi jarak perpindahan material, meminimalkan waktu produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah metode yang akan digunakan penelitian ini, yaitu metode block plan. Block plan merupakan program algoritma hybrid yang menghubungkan antara algoritma konstruktif dan algoritma perbaikan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan observasi. Di sini ada flowchart kegiatan, yaitu dari metode penelitian kami adalah mulai yang pertama identifikasi masalah, kedua perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis dan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi kelompok kami. Pada hasil pembahasan, pada tabel pertama terdapat data ukuran fasilitas. Tabel ini ada beberapa ruangan, yaitu totalnya itu 10 ruangan. Pada ruangan pertama yaitu ruangan, yang kedua itu toilet, yang ketiga musola, yang keempat parkiran motor, yang kelima parkiran mobil, yang keenam ruangan pendingin, yang ketujuh ruang produksi, yang ke-8 ruang kasir, yang ke-9 pos satpam, dan yang ke-10 yaitu kantin. Dengan total luas yaitu 440,5 meter. Pada tabel kedua
terdapat data perpindahan jarak sebelum analisis. Data perpindahan ini sebanyak 5 perpindahan. Yang pertama, perpindahan 6 ke 7, yaitu frekuensinya 90 per bulan, dengan jarak 1.350 meter. Yang kedua, ada perpindahan 5 ke 4, dari 5 ke 7, dengan frekuensi 60 per bulan, dengan jarak 835 meter. Yang ketiga, ada perpindahan 2 ke 4, dengan frekuensi 70 per bulan, dengan jarak 790 meter. Yang keempat, ada perpindahan 3 ke 6 dengan frekuensi per bulannya yaitu 60 dengan jarak 650. Yang kelima, ada perpindahan 2 ke 5 dengan frekuensi 70 per bulan dengan jarak 690 meter. Total jaraknya yaitu 4.315 meter. Next. Gambar tersebut menunjukkan hasil analisis ARC untuk berbagai fasilitas di suatu bangunan atau departemen. Untuk ARC ini adalah alat yang digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas untuk menunjukkan tingkat kedekatan hubungan antar area atau departemen. Daftar fasilitas yang kita analisis terdapat yaitu ruangan keuangan, toilet, musola, parkiran motor, parkiran mobil, ruang pendingin, ruang produksi, ruang kasir, pos satpam, dan kantin. Untuk sistem penilaian dalam diagram ini menggunakan angka dan simbol. Untuk angka 0 sampai 9 menunjukkan tingkat kepentingan hubungan. X kemungkinan menandakan tidak ada hubungan atau tidak diinginkan adanya kedekatan. Kosong atau blank tidak ada hubungan yang signifikan. Interpretasi beberapa hubungan penting yang dapat dilihat. Untuk ruang kasir memiliki hubungan kuat dengan ruang produksi yang bernilai 9. Untuk pos satpam memiliki hubungan dengan area parkir untuk pengawasan. Toilet dan musola ditempatkan dengan pertimbangan aksesibilitas, dan terakhir itu ruang pendingin memiliki hubungan dengan ruang produksi untuk efisiensi proses. Tujuan diagram ini digunakan untuk yang pertama itu mengoptimalkan tata letak fasilitas, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga mempertimbangkan alur kerja dan aktivitas, yang keempat yaitu memastikan penempatan fasilitas yang logis dan efektif. Jadi hasil ARC ini kemungkinan akan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan tata letak atau evaluasi fasilitas yang ada pada materi presentasi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Dahlia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan hasil ARD, yaitu jumlah departemennya ada 10, dan kita mengambil derajat kedekatannya itu ada I, penting berdekatan, O, biasa atau tidak masalah, dan X, tidak dikehendaki berdekatan. Next, di sini ada hasil ATBD, yang dimana hasil ATBD ini adalah layout. Untuk layout ini kita ngambil dari hasil ARD sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengolahan data pada artikel kelompok kami. Pengolahan data itu sendiri kami menggunakan software Blockplan, di mana di layar sendiri sudah ditampilkan di sebelah kiri itu pada gambar tersebut yaitu tampilan awal Blockplan itu sendiri, dan di sebelahnya itu adalah tampilan input data card sebelum kita melanjutkan ke menu selanjutnya. Next, selanjutnya yaitu kita memasukkan nama departemen, di mana kita memasukkan nama departemen yaitu maksimal itu 20 atau 18 departemen. Selanjutnya yaitu menginputkan hubungan antar departemen melalui data yang sudah dianalisis sebelumnya atau data ARC sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu kita menginput jumlah alternatif layout, di mana jumlah alternatif layout itu sendiri maksimal bisa 20 alternatif. Pada pengolahan data yang kami gunakan yaitu hanya 3 alternatif saja.
Next. Nah, ini adalah salah satu AAD atau Area Allocation Diagram, di mana pada pengolahan data sebelumnya kami menggunakan alternatif layout ketiga, di mana skornya itu 0,37, yang paling bisa digunakan untuk alternatif layout. AAD sendiri yaitu visualisasi dari hasil block plan sebelumnya untuk suatu alokasi atau usulan dalam suatu fasilitas atau bangunan yang digunakan. Next. Nah, setelah melakukan pengolahan data yang kami lakukan, di sini terdapat data perpindahan setelah analisis, di mana yang data sebelumnya yaitu 4.315 dengan total jaraknya, setelah dianalisis yaitu berubah menjadi 3.385 meter. Next. Simpulannya yaitu analisis aliran proses dapat menerapkan Activity Relationship Chart atau ARC, Activity Relationship Diagram ARD, dan Area Allocation Diagram AAD untuk menempatkan atau menentukan layout yang optimal dengan mempertimbangkan hubungan antar kegiatan, aliran material, dan jarak tempuh dengan menggunakan software block plan. Pada analisis yang kami gunakan yaitu dapat menurunkan jarak perpindahan sebesar 0,8%, yang sebelumnya dengan jarak itu sendiri 4.315 meter, dan jarak sesudah analisisnya sebelumnya yaitu sebesar ulang ya, kesimpulan ya. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil analisis yang kami gunakan yaitu pada aliran proses dapat menerapkan Activity Relationship Chart atau ARC, Activity Relationship Diagram ARD, dan Area Allocation Diagram atau AAD untuk menentukan layout yang optimal dengan mempertimbangkan hubungan antar kegiatan, aliran material, dan jarak tempuh dengan menggunakan software block plan. Pada hasil analisis kami yaitu bisa menurunkan jarak perpindahan sebesar 0,8% dari sebelumnya dengan jarak 4.315 dan jarak sesudah analisisnya sebesar 3.385 meter. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait artikel perancangan tata letak fasilitas ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk hadir atau menonton pada video ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi mengenai artikel yang kami sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada mana tambahan atau masukan dari teman-teman, bisa langsung saja kirimkan komentarnya ya pada video ini. Sekali lagi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.